Adam menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Video reaction kali ini kita akan membahas argumentasi dari Ustadz Felix Xiao. Judulnya adalah Bongkar Kitab Agamanya Terdahulu Sebelum Mualaf. Ini penjelasannya. Sudah pernah baca Bible? Ini bukan penistaan ya. Argumentasi dari beliau ini penting untuk kita ulas. Karena nanti kita akan menemukan argumentasinya itu cenderung misleading, serta mempersepsikan iman Kristen itu secara keliru, teman-teman. Nah, gue percaya kita sebagai orang Kristen harus memberikan penjelasan yang benar terkait hal ini. So, let's check it out. Ternyata setan datang dalam bentuk ular. Dia goda Adam, Adam nggak tertipu oleh setan. Setelah dia nggak tertipu oleh setan, dia datang kepada Hawa, lalu dia goda Hawa. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu, akhirnya Hawa makan buah tadi. Ya, yang pertama dia sudah keliru ya. Dia mengatakan bahwa iblis itu menggoda Adam terlebih dahulu, Adam gak mempan terus goda Hawa. Masalahnya ayat Alkitabnya mana? Kita nggak menemukan sama sekali bahwa Adam yang digoda terlebih dahulu. Itu adalah cerita tambahan, bumbu-bumbu yang ditambahin sama orang yang nggak ngerti Alkitab. Kita lanjut. Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel. Forbidden fruit gitu kan ya, itu adalah buah apel. Makanya ada yang pernah pakai iPhone? Nah, itu gambar di belakangnya, gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel ini nggak dimakan, maka Anda nggak bisa pakai iPhone. Paham menurut sekalian? Ya, ini kesalahpahaman kedua ya. Dia mengatakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah buah apel. Bagi gua sih ini agak memalukan. But anyway ya kita paham aja karena memang dia tidak mengerti konsep kekristenan dengan baik. Faktanya adalah buah pengetahuan baik dan yang jahat itu bukan buah apel sama sekali. Dan yang kedua soal produk Apple by the way, lambang dari Apple yang digigit itu bukan terinspirasi dari kisah ini. Pada faktanya adalah pencipta dari logo Apple itu namanya adalah Rob Janoff. Di tahun 1977, Rob Janoff ini ditugaskan oleh Steve Jobs untuk mendesain logo dari Apple. So, waktu ditanya kenapa logo Apple itu digigit, Rob Janoff bilang simple aja, supaya orang tidak keliru membedakan antara ini apel atau cherry. Makanya dia dikasih gigitan, supaya orang mempersepsikan, oh ini apel yang digigit. Jadi kalau Ustadz Felix menambahkan bumbu cerita ini, ya udah kelirunya double ya. Adam menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Nah, ini perkataan berbahaya ya. Dia mengatakan bahwa sifat ngeles itu diajarkan oleh agama mereka. Agama mereka ya agama yang dia lagi bahas ini, yaitu Alkitab, agama Kristen. Jadi kalau di awal dia bilang ini bukan penistaan, ya teman-teman yang menilai lah ya. By the way, sekali lagi kita nggak usah bahas itu. Yang kita bahas adalah apakah betul memang Alkitab mengajarkan ngeles. Jadi gini ya teman-teman ya, hanya karena Alkitab mencatat bahwa tokoh-tokoh di dalamnya itu melakukan kesalahan, tidak berarti bahwa kesalahan-kesalahan itulah yang diajarkan kepada kita para pembacanya. Salah satu alasan kenapa gue percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, karena Alkitab adalah buku yang jujur, yang menceritakan setiap kisah-kisah, baik itu kisah yang baik maupun kisah yang buruk yang ada di dalam kisah tokoh-tokoh di dalamnya. Sehingga kita yang membacanya, kita bisa mengerti ini adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Tapi sekali lagi kita bisa lihat Ustadz Felix ini tidak mengerti ini. By the way, soal ngeles nih ya, kalau misalnya Ustadz Felix mengklaim bahwa agama Kristen mengajarkan umatnya untuk ngeles, bagaimana dengan istilah taqiyah di dalam filosofi Islam? Ini adalah sebuah istilah Islam yang merujuk pada praktik dan kepercayaan penyangkalan dan pembantahan keagamaan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit atau situasi yang terpojok. So, gue jadi bertanya, agama manakah yang mengajarkan tentang ngeles? Atau dalam hal ini taqiyah? Teman-teman yang jawab sendiri. Silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Kita lanjutin. Apa hubungan buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan?
Masya Allah, sangat beda sekali. Di dalam Islam, hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita. Dosa-dosa mereka kemudian berguguran satu demi satu. Makanya kemudian ketika melahirkan, Masya Allah, mereka dapat pahala luar biasa. Walaupun sakit, tapi pahala luar biasa. Gak seperti di agama yang lain, mereka ketika sakit melahirkan, itu justru sebuah hukuman. Ustadz Felix ini berusaha untuk memframing bahwa Islam unggul karena menunjukkan bahwa kehamilan itu adalah istilahnya berkat dari Allah begitu. Sedangkan kekristenan melihat kehamilan dan melahirkan itu adalah sebuah kutukan. It's totally wrong. Sesimpel ini teman-teman. Kalau misalnya kehamilan dan melahirkan adalah sebuah kutukan, maka kita tidak akan menemukan narasi-narasi di dalam Alkitab. Sarah yang tidak kunjung punya anak, tentu dia akan mengatakan, oh saya tidak mau hamil dan saya tidak mau punya anak. Kenapa? Karena itu adalah kutukan. Bagaimana dengan Manoah dan istrinya, orang tua dari Samson? Tentu mereka juga tidak akan mau punya anak. Sama halnya juga dengan orang tua dari Yohanes Pembaptis, Zakaria dan Elizabeth. Mereka juga tentu tidak mau punya anak karena itu adalah kutukan. Tetapi pada faktanya kan enggak. Kita menemukan bahwa mereka ini menanti-nantikan kehadiran seorang anak, which is itu yang dalam perspektif mereka adalah berkat Tuhan. Jadi kalau mengatakan bahwa di dalam perspektif Alkitab, Kristen apalagi mengatakan hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan, salah besar. Maka sekitar tahun 1000, ketika kaum muslimin sudah menemukan anestesi, obat penahan rasa sakit yang bisa menyelamatkan banyak perempuan-perempuan ketika hamil dan melahirkan, maka orang-orang di barat, orang-orang Eropa menolak untuk diimpor obat anestesi ini. Nah kenapa? Mereka katakan kalau perempuan melahirkan nggak sakit itu bid'ah. Paham teman-teman sekalian? Padahal banyak yang meninggal gara-gara itu. Gue menemukan sebuah fakta bahwa ada ilmuwan-ilmuwan Islam terkemuka, yaitu misalnya Muhammad Al-Razi atau Ibnu Sina. Mereka adalah peneliti-peneliti yang baik ya, yang hebat. Dan mereka menuliskan juga tentang anestesi, misalnya dengan menggunakan opium atau beberapa jenis tumbuhan atau air dingin. Masalahnya, penggunaan opium itu sudah dipakai juga oleh tabib-tabib Romawi, misalnya oleh Celsus di abad pertama dan Galen di abad kedua. Jadi kalau misalnya umat Islam mengklaim bahwa sudah menemukan anestesi duluan, kayaknya agak over deh ya. Pada faktanya nih ya, anestesi modern itu justru ditemukan oleh seorang ilmuwan dari barat, yaitu Thomas Morton, di abad yang ke-18. Kenapa disebutkan anestesi modern? Karena itu menggunakan senyawa sintetik atau senyawa kimia, yaitu ether. Jadi dunia kedokteran secara umum mengakui bahwa anestesi modern itu ditemukan oleh Thomas Morton. Tapi kalau misalnya umat muslim mau mengklaim, ya silahkan juga, nggak apa-apa juga gitu loh. Dosa waris, dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman-teman sekalian? Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal, mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan ya? Argumentasi dari Ustadz Felix Xiao ini menyisakan dua persoalan besar. Yang pertama adalah mengenai konsep dosa waris, di mana konsep dosa waris ini juga sebenarnya membingungkan kalau kita membaca tulisan dari Kejadian seperti apa adanya. Kenapa sih Kristen percaya makan buah pengetahuan baik dan jahat kok jatuh dalam dosa? Lalu kenapa kutukan dosa itu Hawa sakit melahirkan? Lalu kemudian Adam itu berpeluh di dalam bekerja? Lalu kenapa ada permusuhan antara keturunan Hawa dan keturunan ular? Kita mesti mengakui semuanya itu tanda tanya besar. Belum lagi persoalan kedua di mana kelihatannya Tuhan itu kok berbohong. Manusia diancam mati tapi kemudian ternyata nggak mati. Nah oleh karena itu di video selanjutnya gue akan membahas tentang konsep penciptaan dan kejatuhan manusia di dalam dosa ini. Gue berharap melalui video itu kita bisa mengerti secara mudah dan kita bisa menemukan sebuah benang merah antara penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa serta pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, silakan teman-teman aktifkan tombol notifikasi di bawah. Tapi sebagai orang Kristen, gue mengajak kita untuk dengan rendah hati juga untuk mengakui bahwa mungkin kadangkala kita juga tidak mengerti maksud dari narasi penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa ini. Sehingga gue mengajak setiap kita untuk rendah hati, mari kita belajar. Dan tentu melalui video ini gue berharap kita mampu membantah segala tuduhan-tuduhan yang salah yang dialamatkan kepada iman kita. So, semoga kebenaran ini boleh mengubahkan kita dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. So make it simple, make it meaningful. May God bless you. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa?
Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai, berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Video reaction kali ini kita akan membahas satu argumentasi yang menarik sekali. Argumentasi dari seorang ustadz bernama Firanda Andirja. Dia mengeluarkan satu video yang berjudul Pertanyaan yang Membuat Orang Kristen Bingung. Pertama-tama, gue mau apresiasi apa yang menjadi argumentasi di dalam Ustadz Firanda ini. Karena menurut gue dia berargumen dengan lebih elegan ya. Dia tidak secara serampangan menuduh iman Kristen seperti Ustadz mualaf yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Ngaku atau ngeles. Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sama saat itu. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau. Nah, buat teman-teman yang terlewatkan, teman-teman bisa simak di video gue sebelumnya. Nah, secara khusus dalam bagian ini, Ustadz Firanda ini mempertanyakan keesaan Allah. Dan jujur, memang pertanyaan ini membuat sebagian besar orang Kristen itu bingung. So, nggak pakai lama, kita bahas argumentasi dari beliau. Nabi Isa yang disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya lima syabaqtani. Lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, yang pertama untungnya Ustadz Firanda ini nggak ikutan penafsiran dari Ustadz S3 mantan Vatikan itu ya. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Nah, terus dia bengok-bengok lagi, Eli, lama sabachthani gitu ya. Tuanku. Maksudnya tuan guru Isa. Kok aku mau tinggal, tak tulungi, tak ganteni aku mau tinggal gitu maksudnya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ada satu kebingungan, ada keresahan yang ada dari kaum muslim, terkhusus mereka yang menuduh kita ya, yang menafsirkan secara serampangan kisah dari Alkitab. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra itu sebenarnya berdasarkan apa yang menjadi perkataan dari Injil Barnabas. Videonya juga gue sudah buat, teman-teman bisa saksikan sebelumnya ya. Nah, pertanyaan ini seringkali dipakai oleh orang muslim untuk menyerang kekristenan. Kenapa? Karena tuh kan Yesus dibilang memanggil Allah. Nah, kita kalau mau jawab sebenarnya agak panjang karena memang kita harus mengajak mereka mengerti tentang doktrin Allah Tritunggal terlebih dahulu. Tetapi jawaban paling sederhananya adalah Yesus menggunakan perkataan ini karena ini adalah perkataan yang sama di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1. Nah, ini adalah satu gaya bahasa yang lazim dipakai pada waktu itu dan Yesus menggunakannya untuk menggenapi apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 22 tadi. Tetapi secara konteks makna rohani gue akan bahas di dalam bagian video berikutnya, yaitu tentang atonement. Teman-teman nantikan ya. Kita lanjutkan. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Dia ngomong sama kan? Ya Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus adalah Allah. Iya, memang pada faktanya Yesus itu bukan Bapa. Dan memang pada faktanya Bapa bukan Yesus. Misalnya saja di dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Pada waktu itu dikatakan ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun, lalu kemudian ada suara dari langit lalu berkata, inilah anakku yang kukasihi. Bahkan ketika Stefanus dilempar atau dirajam batu, waktu itu Stefanus melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas Yesus dan Bapa itu memang dua pribadi yang berbeda. So sampai di sini gak ada masalah buat kita orang Kristen seperti itu ya. Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Pertama, kita tidak pernah tahu bahwa klaim dari Ustadz Firanda ini benar atau tidak. Kita nggak tahu. Tetapi kita mesti mengakui bahwa nggak sedikit orang Kristen itu yang bingung, yang gagap dalam menalar kalau misalnya menjelaskan Allah itu satu atau tiga. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang banyak orang yang beragama Kristen hanya karena tradisi doang. Lahir udah dari sononya Kristen. Sehingga ya gak banyak belajar. Jadi kalau kamu gereja, diberkahi kamu, dikasih rezeki. Nah begitu, itu ajaran orang tua. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu, musyriknya itu. Kalau ada hari Minggu,
Ke gereja nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola. Gak sedikit orang Kristen merasa cukup menjadi Kristen hanya karena ikut-ikut ritual aja. Yang penting ikut misa atau ikut kebaktian, ikut ibadah. Nah, tapi masalahnya kalau di-challenge sama pertanyaan kayak begini, goyah jadinya. Itulah sebabnya kenapa kita harus belajar apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Nah, cuman masalahnya adalah untuk membahas tentang doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas di dalam satu video ini, sekali lagi waktunya nggak cukup. Gue akan membahas doktrin Allah Tritunggal itu di dalam satu video yang khusus, yang secara lengkap dan komprehensif, tetapi gue usahakan secara simple. Nah, gue pengen tahu seberapa banyak teman-teman urgent banget untuk gue bahas video seperti ini. Karena itu teman-teman bisa komen di bawah supaya gue bisa melihat urgensitasnya seperti apa ya. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Kita breakdown apa yang menjadi statement dari Ustadz Firanda ini. Jadi begini, dia menghadapkan sebuah dilema ya. Jadi statement dia adalah kalau Isa mati, apakah Bapa mati? Kalau misalnya orang Kristen jawab Bapa tidak mati, berarti Bapa bukan anak. Selesai perkara, kata dia. Kalau gitu, Isa bukan Allah. Nah, ini yang namanya kesalahan logika pikir. Ini yang namanya false dilemma. Yaitu dua pilihan dengan asumsi yang salah. Jadi begini, kesalahan logika berpikir dari Ustadz Firanda ini adalah, kalau misalnya Tuhan Bapa itu lain sama anak, itu tidak berarti Tuhan anak itu bukan Tuhan. Kalau anak tidak sama dengan Bapa, itu tidak berarti anak itu bukan Allah. Masalahnya di sini, cara pikir Kristen itu tidak se-oversimplifikasi itu. Kita mesti mengakui Ustadz Firanda ini berargumen seperti itu karena dia sedang memaksakan definisi keesaan Allah kepada definisi keesaan Allah di dalam perspektif Kristen. Jadi intinya dia tuh lagi maksain definisi dia tentang Allah begitu. Nah gini deh, gue kasih contoh aja ya. Misalnya ada sebagian muslim yang memahami sunnah Nabi itu secara ketat. Jadi maksudnya seorang muslim itu harus mengikuti teladan Nabi sampai dalam segala cara-cara gestur-gestur Nabi. Nah misalnya saja nih di dalam hadis riwayat Muslim, di situ dikisahkan bahwa Muhammad itu kalau makan menggunakan 3 jari tangan kanannya dan dijilat sebelum dibersihkan. Nah, sebagian orang muslim menafsirkan bahwa orang muslim pun harus melakukan hal seperti itu kalau makan, jadi nggak pakai sendok begitu. Nah, jadi implikasinya bagi orang-orang kelompok yang demikian adalah kalau ada orang beragama Islam tetapi makan tidak menggunakan cara Nabi, maka dia bukan orang muslim. Nah, tentu saja pandangan seperti ini tidak diterima oleh semua orang muslim, bukan? Bener nggak? Betul nggak? Hanya karena ada orang muslim yang tidak makan dengan menggunakan cara Nabi, bukan berarti dia bukan muslim. Kecuali ya kalau teman-teman maksain definisi seperti itu kepada semua orang muslim. Ya udah lain cerita. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Kita bisa melihat bahwa asumsi dari Ustadz Firanda ini keliru berat. Kalau Tuhan mati, berarti iblis berjaya. Nah, banyak muslim yang tidak bisa mengakui bahwa Yesus itu disebut Tuhan. Lalu kenapa kok Tuhan itu bisa mati di kayu salib? Itu karena mereka tidak bisa memahami bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Gue tunjukin sekali lagi ya, bahwa untuk mengerti Tuhan itu menjelma jadi manusia itu adalah sesuatu yang sangat logis dan tidak bertentangan dengan hukum logika. Di dalam dunia kita itu ada 2 realitas. Yang pertama adalah realitas material, yang kedua adalah realitas imaterial. Mari kita ambil contoh deh. Manusia itu terdiri dari 2 aspek. Aspek material dan aspek imaterial. Secara material, manusia itu punya otak. Nah, otak itu adalah bagian secara fisik di dalam kepala kita yang menjadi pusat dari pikiran kita. Tetapi pikiran itu adalah aspek imaterial, di mana pikiran itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat kita temukan di dalam otak. Pikiran itu bersifat imaterial. Nah, atau contoh kedua, misalnya secara material manusia itu punya tubuh. Sedangkan tubuh ini, di dalam tubuh ini berdiam jiwa kita. Sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak bisa kita ukur berdasarkan panca indera. Sama dengan itu, Yesus Kristus adalah manusia secara material, tetapi secara imaterial dia adalah Tuhan. Sehingga ketika Yesus mati, keilahiannya itu, imaterialnya itu tidak berubah sama sekali. Dia tetap Tuhan meskipun raga jasmaninya itu mati sebagai manusia. Nah, kita mesti mengakui logika seperti ini yang memang sulit dimengerti oleh teman-teman kita yang muslim. Salah satu hal yang paling sulit diterima oleh seorang muslim, bahkan bagi kita orang Kristen kalau kita mikir-mikir juga ya, apa yang menjadi keberatan mereka itu masuk akal.
Kenapa sih Yesus itu harus mati? Kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa manusia, kenapa Tuhan gak hanya sekadar mengatakan, ya udah dosanya diampuni? Kenapa sih mesti turun ke dunia dan mesti mati di kayu salib? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang memang harus kita jawab. Dan itu terjawab kalau kita bisa mengerti konsep Alkitab secara utuh. Karena itu di dalam seri Biblical View selanjutnya, gue akan merilis satu tema tentang atonement, yaitu tentang penebusan. Berharap melalui seri Biblical View ini kita bisa mengerti konsep perspektif Alkitab yang membuat Allah harus menjelma jadi manusia dan mati menyerahkan nyawanya bagi kita. By the way, mungkin ada teman-teman yang ngeh bahwa rilis dari video-video ini sedang terlambat. Karena itu teman-teman, gue minta maaf karena memang ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya video-video ini terlambat. Karena itu gue berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan jadwalnya supaya normal lagi. Dan gue minta dukungan doa dari teman-teman semua supaya video-video berikutnya bisa lancar dibuat dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Semoga video-video seperti ini bisa mencerahkan setiap kita dan meneguhkan iman kita kepada Kristus Yesus menjelang Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. So make it simple, make it meaningful. May God bless you. Harusnya mati aja, nggak usah bangkit lagi. Bangkit untuk apa lagi gitu kan? Coba. Yesus bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia lagi. Mati 2 kali dong Yesus. Jikalau kalian percaya bahwa Yesus mati untuk menembus dosa manusia, udah jangan dibangkitin. Menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, gue sedang mempersiapkan rangkaian video yang menarik. Menarik karena beberapa di antaranya adalah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada iman Kristen sehubungan dengan momen Jumat Agung dan Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dimulai dari tuduhan yang lucu dari seorang ustadz yang lagi kondang belakangan ini karena mengaku sebagai mantan pastor lulusan terbaik S3 Vatikan. Judulnya adalah menguak kejanggalan Jumat Agung Hari Paskah. Ustadz Haris Bangun Samudra. Kira-kira seperti ini. Karena mereka mengatakan bahwa dosa manusia itu semua akan selamat kalau percaya sama Yesus. Pada ayat ini, Lukas 24 ini ayat palsu. Ayat palsu itu. Aku jalan kebenaran hidup itu ayat palsu. Kalau dikatakan 3 hari 3 malam, mestinya 72 jam. Padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan. Berarti kan cuma 1 hari 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wongi sing bingung atau kemplo kabeh wong sama saat itu. Nah, di ayat ini dari dulu saya paksakan ini, saya tanyakan, selalu saya dicegat dan dikatakan pertanyaan iblis. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Nah, seru ya tuduhan-tuduhannya. Selain itu ada juga tuduhan yang lebih susah untuk dijawab, yaitu argumentasi dari seorang ustadz bernama Firanda Andirja. Tajuknya adalah pertanyaan yang membuat orang Kristen bingung. Di sini beliau mengemukakan sebuah pernyataan yang cukup bikin bingung memang. Silakan. Lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Bapak. Kalau dia adalah Bapak, Bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Nah, jujur deh, dari argumentasinya bikin bingung apa enggak? Setali 3 uang, ada juga tuduhan dari Ustadz Ahmad Kainama yang mempertanyakan tentang kematian Yesus. Silahkan disimak. Tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti yang lebih hebat mana? Tuhan Yesus atau Pontius Pilatus? Disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Oke lah, Ambon preman Priuk lah, debt collector lah. Debt collector Priuk yang paling gede badannya, suruh ke Pontius takut dia. Kenapa? Tuhan saya dipaku sama dia. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Toleransi yang kebablasan. Selamat Natal ya. Padahal kita sedang ikut, astagfirullahaladzim, kita sedang ikut menghina Nabi Allah. Dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dia. Bangkit dari antara orang istri. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Ayolah, nggak boleh gitu dong. Muliakan dia Nabi Allah. Nah, kelihatannya masuk akal juga ya.
Selain itu ada juga tuduhan yang cukup tricky untuk dijawab. Tuduhan dari seorang ustadz mualaf yang cukup kondang, Ustadz Felix Yao. Kira-kira seperti ini tuduhannya. Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman-teman sekalian? Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal, setan bilang kamu nggak bakal mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Pertanyaannya, yang benar Tuhan atau setan? Paham teman sekalian? Mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan ya? Nah teman-teman, gue sengaja mengemukakan semua tuduhan-tuduhan seperti ini berkaitan dengan kepercayaan esensial orang Kristen tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, gue akan membuat video reaction menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu yang akan gue rilis di setiap hari Kamis sampai pada Minggu Paskah. Jadi kalau teman-teman tidak mau kelewatan video reaction tersebut, silakan teman-teman aktifkan tombol lonceng, tombol notification di bawah, supaya teman-teman tidak kelewatan video yang akan gue rilis ini. Bentar-bentar, jangan matiin dulu videonya teman-teman. Melalui video-video yang gue tunjukkan buat teman-teman tadi, gue ingin tunjukkan buat teman-teman bahwa ada begitu banyak kesalahpahaman yang dialami oleh saudara-saudara kita yang muslim terhadap inti kepercayaan kita. Kita harus mengakui bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu yang dialamatkan kepada kita muncul karena memang mereka tidak mengerti tentang konsep kekristenan. Jangankan orang muslim, orang Kristen pun tidak sedikit di antaranya yang kebingungan ditanya kalau misalnya kenapa Yesus harus mati dan kemudian mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia, dibangkitkan. Betul nggak? Melalui rangkaian video ke depan, gua tidak kepengen hanya sekadar mengeluarkan video reaction. Capek bro kalau cuman ngejawabin tuduhan-tuduhan mereka doang. Soalnya mereka nggak bakal ngerti inti masalahnya kalau mereka nggak ngerti konsep utuhnya. Jadi dalam rangkaian video ke depan, gua akan membahas tentang penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa. Konsep ini jelas ditolak oleh teman-teman muslim. Padahal ini adalah konsep yang esensial banget. Kenapa Yesus mesti datang menyelesaikan persoalan dosa dimulai dari masalah ini? Nah, seringkali orang Kristen juga salah paham tentang masalah dosa warisan, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Berikutnya gue akan membahas tentang covenant, yaitu tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah, perjanjian ini dimulai dari penciptaan, melalui tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan kemudian mengarah atau mengerucut kepada figur Mesias, yaitu digenapi di dalam Yesus. Dalam konsep ini kita menemukan bahwa Yesus itulah yang menggenapi rencana Allah di dalam penebusan manusia. Berikutnya kita juga akan membahas tentang atonement atau tentang penebusan. Jadi dalam tradisi Yahudi ada yang namanya konsep pengorbanan. Konsep ini pun ada di dalam tradisi Islam. Nah, cuman masalahnya adalah seringkali kita tidak bisa menemukan hubungan antara pengorbanan dan kenapa Yesus mesti mati. Padahal dengan mengerti tentang konsep penebusan ini, kita akan mengerti kenapa Yesus harus datang dan mati buat kita. Nah, yang terakhir gue akan membahas tentang Tuhan yang datang di dalam rupa manusia, yang kemudian menyatakan ketuhanannya, tetapi melalui cara yang berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia, yaitu tentang Tuhan yang merendahkan dirinya. Melalui serangkaian video ini, gue berharap di dalam 4 minggu ke depan, teman-teman kita punya satu konsep yang lebih baik. Karena itu sekali lagi, kalau teman-teman tidak mau kelewatan, silakan teman-teman aktifkan tombol lonceng di bawah, tombol notifikasinya. Jadi melalui rangkaian video pra Jumat Agung dan Paskah ini, gue berharap bahwa kita semua teredukasi dengan baik. Bukan hanya sekadar cuman percaya tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, tetapi kita mengerti kenapa Yesus harus datang ke dunia, mati bagi kita, dan kemudian bangkit. Dan gue berharap video seperti ini juga bisa memberkati teman-teman di luar Kristen yang mungkin sedang mencari kebenaran. Please, tolong doakan. Kita bisa menemukan kebenaran dan semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam iman Kristen yang sejati. Yang terakhir teman-teman, gue akan bacakan sebuah bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya." Gue berdoa semoga ini terjadi benar-benar dalam hidup kita. So make it simple, make it meaningful. May God bless you. Sekarang ni, dalam agama Kristian, Isa alaihissalam mati disalib tak? Mati disalib. Maksudnya anak mati disalib. Bapa mati tak? Hidup sama sekali tak mati. Maka anak menyerupai bapa tak?
So macam mana kamu boleh kata Isa alaihissalam itu anak Allah? Video reaction kali ini kita akan membahas satu argumentasi dari seorang mualaf yang berasal dari Malaysia, namanya adalah Lim Joy Sun. Dalam video sebelumnya gue sempat juga membahas argumentasi dia yang lain. Tapi kali ini gue merasa argumentasi ini baik ya. Dan dia menceritakan bagaimana Muhammad pernah berdialog dengan penganut Kristen dari Najran. Kira-kira seperti ini argumentasinya. Jangan lupa tahu mereka datang nak uji Nabi. Belum uji sudah kena hantam. Dia kata kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Cakap. Macam mana Nabi jawab? Yang paling penting jawapan Nabi ini terlalu hebat. Adakah kamu semua mengetahui? Adakah kamu semua faham? Anak ni mesti menyerupai bapaknya. Nabi tanya. Anak mesti menyerupai bapa. Nabi tanya. Cepat-cepat mereka berdua dijawab. Ya Muhammad, setuju. Kalau Isa alaihissalam adalah anak Allah, maka Isa alaihissalam adalah mesti menyerupai Allah. Adakah kamu semua setuju? Tuhan kita hidup sama sekali tak mati. Mereka kata, ya Muhammad, anak menyerupai bapa. Setuju? Bapa hidup sama sekali tak mati. Sekarang ni, dalam agama Kristian, Isa alaihissalam mati disalib tak? Anak mati disalib. Bapa mati tak? Hidup sama sekali tak mati. Anak menyerupai bapa tak? So macam mana kamu boleh kata Isa alaihissalam itu anak Allah? Terkejut mereka 60 ni nak pingsan. Akhirnya, perlahan-lahan sedikit demi sedikit orang sana mula masuk Islam. Nah sebenarnya di dalam argumentasi seperti ini ada satu persoalan atau asumsi yang dipersoalkan oleh orang Muslim kepada orang Kristen. Yaitu, Tuhan itu kok bisa mati? Bukankah Tuhan itu kekal? Kalau Tuhan itu kekal, kenapa Tuhan Yesus mati? Dalam hal ini sebenarnya orang Kristen pun mengakui bahwa Tuhan itu tidak mungkin mati. Nah tetapi dengan mengatakan bahwa Yesus bisa mati berarti Yesus bukan Tuhan. Bentar dulu, ini adalah oversimplifikasi. Hal ini terlalu disederhanakan sehingga akhirnya argumentasinya tuh salah. Esensi manusia itu bisa mati, sedangkan esensi Tuhan itu kekal, tidak bisa mati. Nah, pertanyaannya apakah logikanya cuma sesederhana itu? Mari kita coba breakdown ya. Nah, di dalam dunia ini kita punya dua realitas. Realitas pertama adalah realitas fisika atau yang gue sebut dengan material. Realitas ini adalah realitas yang bisa kita sense dengan panca indera kita. Nah, sedangkan realitas yang kedua adalah realitas metafisika atau yang gue sebut dengan imaterial. Satu realitas yang tidak bisa kita sensing dengan panca indera kita. Mari kita ambil contoh deh. Manusia itu terdiri dari dua aspek. Aspek material dan aspek imaterial. Secara material, manusia itu punya otak. Nah, otak itu adalah bagian secara fisik di dalam kepala kita yang menjadi pusat dari pikiran kita. Tetapi pikiran itu adalah aspek imaterial, di mana pikiran itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat kita temukan di dalam otak. Pikiran itu bersifat imaterial. Nah, atau contoh kedua, misalnya secara material manusia itu punya tubuh. Sedangkan tubuh ini, di dalam tubuh ini berdiam jiwa kita. Sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak bisa kita ukur berdasarkan panca indera. Jadi ada dua aspek di dalam diri manusia, yaitu aspek material dan aspek imaterial. Nah, sama dengan itu, Yesus Kristus adalah manusia secara material, tetapi secara imaterial, dia adalah Tuhan. Hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum logika, karena memang keilahian Yesus itu tidak dapat dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Jadi hal ini menjawab sekaligus, kok bisa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia? Ya bisa. Secara material dia ini adalah manusia biasa, tetapi secara imaterial dia itu adalah Tuhan. Jadi ketika Yesus itu mati, yang mati adalah raga jasmaninya. Sedangkan ketuhanannya itu sama sekali tidak berubah, tidak mati. Nah, atau sederhananya gini aja deh. Teman-teman Muslim tentu mengakui bahwa manusia itu ada rohnya. Nah, kalau misalnya tubuh kita mati, apakah roh kita ikutan mati? Kan enggak. Nah, Allah adalah roh, dan roh itu tidak dapat dibatasi oleh tubuh material. Sehingga dengan mengklaim bahwa Yesus mati, Tuhan mati, itu salah. Kenapa? Karena Yesus itu naturnya adalah manusia, tetapi juga adalah Tuhan. Secara material dia manusia, secara imaterial dia adalah Tuhan. Kalau Isa alaihissalam adalah anak Allah, maka Isa alaihissalam adalah mesti menyerupai Allah. Anak menyerupai bapa tak? So macam mana kamu boleh kata Isa alaihissalam itu anak Allah? Apakah anak harus menyerupai bapa? Ya, dan dalam hal ini kita tunjukkan bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu menyerupai Allah Bapa. Yang pertama,
Sama seperti Allah adalah kekal, Yesus pun menyatakan bahwa dirinya itu kekal. Di dalam Yohanes pasal 8, 53-59 mengisahkan kepada kita tentang perdebatan yang terjadi antara orang Yahudi dengan Yesus. Nah, di ayat 53 mereka itu menyerang Yesus dengan bertanya, "Adakah engkau Yesus itu lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Nah, di ayat selanjutnya Yesus itu berkata begini, "Abraham, bapamu, bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku," yaitu harinya Yesus, "dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Ayat selanjutnya dikatakan bahwa orang Yahudi itu marah lalu mempertanyakan hal ini. "Umurmu Yesus itu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Dan jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat mencengangkan. Dia berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, pertanyaannya adalah jika Yesus itu manusia biasa, bagaimana mungkin dia mengklaim bahwa dia telah ada sebelum Abraham? Bahkan dikatakan sebelum Abraham jadi. Apakah berarti dia ini adalah manusia berumur ribuan tahun? Yang tentu saja enggak. Dia itu telah ada sebelum Abraham karena dia kekal. Dan karena itulah dia itu Tuhan. Nah, buktinya adalah di ayat 59, orang Yahudi yang mendengar Yesus berkata demikian itu menjadi marah dan ingin melemparinya dengan batu. Kenapa? Karena dengan kata lain, Yesus berkata bahwa dia telah ada sebelum Abraham, itu menyamakan diri Yesus sendiri dengan Tuhan yang adalah kekal. Nah, klaim seperti ini adalah klaim yang jelas-jelas nyata bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tentu ada bagian lain di mana Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Misalnya, Yesus itu mengampuni dosa manusia, di mana kita tahu bahwa hanya Allah yang berhak untuk mengampuni dosa. Nah, hal seperti ini gue sudah jelaskan di video gue sebelumnya, yaitu menjawab argumen dari Zakir Naik soal ketika dia mengatakan bahwa berdoa kepada Yesus itu adalah syirik di dalam bagian ini. Nah, sebenarnya video ini menjawab permasalahan yang klasik ya, yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang Muslim kepada orang Kristen, kok Tuhan itu bisa mati? Dan argumentasi yang mengatakan kalau Yesus itu mati berarti Yesus bukan Tuhan, itu adalah argumentasi yang sudah dipatahkan. So, gue harap melalui video seperti ini kita bisa memberikan penjelasan yang baik kepada orang-orang yang menuduh kita, dan kita pun boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sampean saat itu. Nah, di ayat ini dari dulu saya paksakan ini, saya tanyakan, selalu saya dicegat dan dikatakan pertanyaan iblis. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Video reaction kali ini kita akan membahas tentang argumentasi, atau kali ini gua kasih judul hoax, dari seorang ustadz yang membranding dirinya sendiri sebagai seorang S3 terbaik lulusan Vatikan yang kita udah tahu namanya, Ustadz Bangun Samudra. Dia merilis sebuah kajian yang berjudul Menguak Kejanggalan Jumat Agung Hari Paskah. Gue bingung karena argumentasinya itu bisa loncat menclok-menclok kesana kemari. Misalnya aja hoax macam ini ya. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sopa, menghidupkan orang mati, Bartolomeus. Ini yang bikin gue kagum ya. Saking karena jeniusnya, sang lulusan S3 Vatikan ini bisa mengubah nama Lazarus jadi Bartolomeus di Alkitab. Bahkan cerita tentang Yesus membangkitkan orang mati yang namanya Lazarus pun dikenal oleh anak sekolah minggu. Sehingga rasanya nggak mungkin orang yang sekolah S3 Teologi bahkan sampai kesaru nama Lazarus dan diganti dengan Bartolomeus. But sekali lagi kita nggak usah baper teman-teman. Kita tanggapi dengan santuy pakai akal sehat ya. So mari kita lihat apa yang menjadi argumentasinya dia. Dia bilang, begitu juga anak manusia. Anak manusia loh. Bukan anak Tuhan. Dia itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Yang ngomong anak Tuhan kan Paulus. Ya? Paulus itu yang buat agama Kristen. Perkataan soal anak manusia. Dia menyangkali tentang ketuhanan Yesus. Pada faktanya, memang Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, di dalam video sebelumnya tentang kenapa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, gue sudah mengungkapkan bahwa sebutan anak manusia adalah sebutan yang menggenapi nubuatan yang diberikan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Jadi dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia, Yesus sebenarnya sedang mengklaim keilahiannya berdasarkan penggenapan janji Daniel pasal 6 itu. Ini yang bohong Nabi Isa, yang nulis Injil yang blebes, ngawur. Kenapa ini saya sampaikan? Ini cukup penting karena mereka mengatakan bahwa
Dosa manusia itu semua akan selamat kalau percaya sama Yesus. Pada ayat ini Lukas 24 ini ayat palsu. Ayat palsu itu. Aku jalan kebenaran hidup itu ayat palsu. Ya, kelihatan ya, dia mengklaim bahwa Alkitab itu dipalsukan, Alkitab berbohong atau diubah-ubah atau diganti-ganti. Itu adalah argumentasi dari kaum muslim biasanya yang menyerang kekristenan. Nah, dia mengutip ayat di mana Yesus mengklaim diri sebagai akulah jalan dan kebenaran dan hidup dari Lukas pasal 24. Tetapi ya udahlah, posisi ayatnya kita nggak usah permasalahkan. Gue melihat ada satu tendensi di mana mereka ini sering menuding bahwa ayat-ayatnya dipalsukan. Loh, buktinya apa? Loh, kalau ditanya, loh kenapa palsu kok disimpan? Nggak apa-apa, biar tahu kalau itu palsu. Loh, kan aneh kan ya? Nah, apa sih dasar logikanya dia ngomong begitu? Kelihatan dia tidak punya satu argumentasi solid untuk menuding ayat tersebut palsu. Lagi pula, kalau misalnya mereka mau konsisten mengatakan kitab Yohanes palsu, maka mereka seharusnya tidak boleh mengutip juga dari Yohanes 17 ayat 3 yang biasanya mereka pakai untuk mendukung teori mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kalau agama saya dulu, dogmanya begini, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Nah, makanya mereka nggak baca sendiri, dibacakan pendetanya, gembalanya. Makanya bedanya Al-Quran sama Alkitab. Kalau Al-Quran itu pedoman hidup, kalau Alkitab itu pegangan hidup. Jadi cuma dipegang tok, nggak diapa-apain ya. Ini sih argumentasi lucu ya, lucu banget. Dogma apa Kristen yang mengatakan wahai anak domba ikut gembala? Enggak. Maksudnya gini loh. Ini sih kelihatan mengada-ngada ya. Yohanes pasal 10 ayat 27 mengatakan begini. Domba-dombaku, yaitu domba-dombanya Yesus, mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi orang Kristen itu harus mendengarkan suara Yesus dan implikasinya apa? Implikasinya adalah orang Kristen yang sejati seharusnya baca Alkitab. Dan gue rasa teman-teman Kristen yang nonton ini pun sekarang lagi ketawa-ketawa. Kenapa? Karena semua orang Kristen harusnya pun tahu bahwa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Yesus, mentaatinya, baca Alkitab itu adalah satu hal yang penting. Betul nggak? Bagaimana menurut teman-teman yang Kristen? Di Matius pasal 12:34, di hari Jumat saat penyaliban itu, kemudian keesokan harinya, mereka semua menduga. Jadi kalimatnya menduga. Gak pasti. Ayat yang dia sebutkan kalau nggak salah tadi Matius 12:34 ya kalau nggak salah. Itu adalah ayat apa? Bagian ayat yang dia lagi ngomong itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan kebangkitan atau fakta kebangkitan Yesus. Jadi gitu ya, maksudnya ayat-ayat yang dia berikan itu nggak aktual sama sekali, nggak ada, dan fakta-faktanya tuh dicampur-campur sembarangan. Perselisihannya apa? Kalau dikatakan 3 hari 3 malam, mestinya 72 jam. Padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan. Berarti kan cuma 1 hari 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sama saat itu. Di situ kelihatan Ustadz Bangun itu lagi baca tulisan, maaf kalau gue pakai kata ini, picisan. Yang mempermasalahkan tentang masalah kebangkitan Yesus secara aktual berapa hari. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas Yohanes pasal 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Ini adalah perikop tentang kebangkitan Yesus. By the way, soal masalah 3 hari, teman-teman mesti ngerti bahwa dalam perspektif orang Yahudi pada saat itu, pergantian hari itu dimulai pada pukul 6 sore sampai pada pukul 6 berikutnya. Sehingga di dalam kisah ini, Yesus mati pada pukul 3 hari Jumat, dan hari berikutnya yaitu hari Sabat itu dimulai pada pukul 6 sore. Sampai pada pukul 6 sore berikutnya itu udah 2 hari. Lalu kemudian hari pertama minggu itu yaitu hari Minggu dimulai pada pukul 6 sore hari Sabtu. Dan kemudian dikatakan Yesus bangkit pagi-pagi benar pada hari Minggu. Berarti sudah genap 3 hari. Nah, tanda inilah yang Yesus kemudian sebutkan sebagai tanda Yunus. Nah, biasanya teman-teman kita yang Muslim gagal paham di sini. Kemudian diturunkannya mayat Nabi Isa alaihissalam, dimandikan, dikafani. Jelas loh Pak. Suruh baca mereka. Suruh baca. Yang punya saudara Nasrani suruh baca kitabnya ini. Ya, so what? Dikafani. Ya, terus kenapa emangnya? Kadang-kadang gue juga lucu ya, hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh dimasalahin. Sebenarnya hal-hal yang gak penting banget sih. Lanjut ya. Matius pasal 24, ketika disidang, dia bilang begini. Jawab ini Yesusnya tadi. Sesungguhnya Isa sudah diselamatkan oleh Bapa.
Nah di ayat ini dari dulu saya paksakan ini, saya tanyakan, selalu saya dicegat dan dikatakan pertanyaan iblis. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Waktu dia, Isa, dia bilang, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Jadi Matius pasal 24 itu adalah tentang perkataan Yesus mengenai akhir zaman. Teman-teman silahkan baca Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26, tidak ada satu perkataan seperti itu. Dan perkataan itu sebenarnya adalah perkataan yang selaras dengan Injil Barnabas, seperti yang suka diklaim oleh dia. Kenapa Injil Barnabas gak mau diterima? Karena Barnabas Muslim. Sebelum diangkat turun, Nabi Isa berpesan, pesannya di dalam Injil yang aslinya itu, dia berpesan kepada para hawariyin, pada sahabat, setelah aku akan datang Rasul berikutnya, Ahmad. Gua rasa gue nggak bisa menjelaskan tentang Injil Barnabas dalam video ini karena keterbatasan durasi yang selalu gue usahakan kurang dari 10 menit. Nah tetapi misalnya kalau teman-teman pengen gue bahas Injil Barnabas secara khusus, teman-teman boleh komen di bawah, gue akan lihat seberapa jauh urgensi Injil Barnabas ini gue bahas secepatnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dua perbedaan perspektif yang sangat jauh sekali. Bagi orang Kristen, kematian Yesus dan kebangkitannya adalah sesuatu yang penting dan esensial. Sedangkan bagi orang Muslim, mereka tidak bisa melihat kepentingan bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia lalu kemudian mati. Itulah sebabnya kenapa gue tidak berhenti di dalam video reaction saja, tetapi kemudian gue membahas biblical view, supaya setiap kita bisa melihat perspektif dengan lebih jelas kenapa memang Tuhan harus datang dan mati di kayu salib buat kita. Nah karena itu dalam Biblical View seri di hari Minggu gue akan membahas tentang covenant, supaya kita bisa mengerti secara konsep utuhnya kenapa harus Yesus Kristus yang menjadi pusat dari penggenapan janji tersebut. Aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak kelewatan. So jadi dari seluruh pembahasan video ini, gue berharap setiap kita tidak hanya sampai pada titik merasa diri benar. Gue harap kita tidak menjadi arogan, tetapi kita menjadi lebih rendah hati dan pengen belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran iman kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang asal beragama, tetapi firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.